Alhamdulillah baik kabarnya. Berdampak pada pertanian. Belum tahu. Kalau asuransi iklim, setahu saya belum pernah dengar. Berbeda dengan keadaan rata-rata. Kalau saya belum pernah dengar sekolah lapangan iklim. Lebih lama lagi jangka waktunya, sekitar 30 tahun. Karena iklim bukan iklim, sebenarnya kalau suhu tekanasi juga karena itu semakin harus sama dengan sampaikan. Perkenalkan, nama saya Putri Ramina Witri Lestari, berusia 19 tahun, asal dari Bandar Lampung. Perkenalkan, saya Esti dari Ngawi, Jawa Timur, umurnya 20 tahun. Oke, perkenalkan saya Rizky Mulia Rahmat, umur saya sekarang 20 tahun dan saya berasal dari Pandeglang, Banten. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Amalia, biasa dipanggil Anissa, dari Cianjur, umur 19 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Ella Sinta Laila, asalnya dari Karawang, Jawa Barat. Saya 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Ratu Nurjainti Mega, biasa dipanggil Ratu, umur 20 tahun, asal dari Jakarta. Cuaca itu rata-rata harian, kondisi cuaca, kalau dalam jangka waktu yang sempit, kalau yang iklim itu lebih lama lagi jangka waktunya, sekitar 30 tahun. Kalau cuaca itu dalam jangka pendek, kalau iklim itu jangkanya panjang. Mungkin cuaca bisa berhari atau per hari, per minggu atau per bulan. Kalau iklim bisa lebih dari setahun, mungkin 1 dekade atau 1 minggu. Jadi secara simpel dan singkatnya, cuaca itu rata-rata keadaan atmosfer dalam jangka waktu paling lama tuh 24 jam. Dalam jangkauannya pun sempit. Nah, kalau iklim itu rata-rata atau kumpulan dari data cuaca selama bertahun-tahun. Itu biasanya 10-30 tahun. Jangkauannya pun luas. Perubahan iklim itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu, misalnya kayak kayak perbedaan atau penyimpangan kondisi iklim di dunia. Jadi kayak ada perubahan yang dari yang biasanya. Kegiatan diakibatkan kegiatan manusia, jadi adanya perubahan iklim gitu di bumi kita gitu. Yang saya tahu sih lebih panas gitu kalau misalkan ada perubahan iklim. Berbeda dengan keadaan rata-rata. Ya jelas berdampak karena pertanian sendiri kan membutuhkan unsur-unsur iklim. Seperti contohnya matahari, Kak, cahaya matahari. Nah, kalau suhu dari cahaya matahari sendiri itu nggak cocok untuk tanaman atau lingkungan, karena perubahan iklim suhunya makin tinggi dan terus tanaman juga nggak bisa menyesuaikan, kan lama-kelamaan pertanian juga akan mati. Nah, dampaknya juga nanti terhadap kehidupan di manusia yang lama-kelamaan juga akan punah karena pertanian mulai punah juga karena perubahan iklim. Perubahan iklim tentunya berdampak ke berbagai bidang. Kalau misalnya ke pertanian itu sangat berdampak karena misalnya padi kalau di musim penghujan, kalau misalnya banjir sawahnya itu bisa gagal panen karena padinya terbawa oleh arus. Perubahan iklim tuh bisa berdampak pada pertanian, khususnya kan kita kan kalau pertanian kan ada kayak 3 kali musim panen dan nanam gitu kan. Kalau perubahan iklim otomatis kan pergeseran kayak musim penghujan, musim kemaraunya nggak beraturan. Nah itu bisa berdampak pada produktivitas padi gitu, Bang, menurut Ico. Kalau saya belum pernah dengar sekolah lapangan iklim. Pernah dengar tapi belum tahu. Nggak tahu banget, jujur nggak tahu sekolah lapangan iklim. Baru dengar. Belum tahu.
belum tahu apa itu sekolah lapangan iklim. Sejauh ini saya belum tahu. Oh, kalau Ratu sendiri belum pernah dengar sih. Belum tahu. Asuransi iklim juga saya kurang tahu. Kalau bisa ditebak sih mungkin apa ya, akibat-akibat dari unsur-unsur iklim terhadap petani mungkin ada asuransinya gitu. Kalau misalkan terjadi bencana akibat iklim. Kalau asuransi iklim, setahu saya belum pernah dengar. Tapi kalau misalnya didengar-dengar ya itu perlu, karena kan buat kayak memperbaiki iklim gitu kan. Jadi kita butuh untuk kedepannya. Untuk asuransi iklim sendiri, aku belum pernah dengar dan diperuntukannya untuk siapa juga aku belum tahu. Mungkin seperti asuransi pada umumnya, di mana petani diberi jaminan dalam jangka waktu tertentu. Asuransi iklim aku belum pernah dengar sih tentang itu. Asuransi iklim itu penting nantinya buat kita semua gitu, karena buat memperbaiki iklim selanjutnya gitu. Perkenalkan, nama saya Afia, mahasiswa Meteorologi Terapan IPB University tahun 2018. Hasil question and answer yang kami lakukan kepada beberapa teman-teman mendapatkan hasil bahwa hampir semua teman-teman tahu nih apa itu perubahan iklim dan mengetahui bagaimana perubahan iklim itu sangat berdampak kepada pertanian seperti kegagalan panen, kerusakan sumber daya lahan, peningkatan frekuensi kekeringan, peningkatan kelembaban, dan peningkatan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Namun banyak dari teman-teman belum mengetahui nih apa itu SLI atau sekolah lapangan iklim dan mengetahui apa itu asuransi iklim dan fungsinya untuk petani. SLI sendiri merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim termasuk banjir dan kekeringan. SLI dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan petani untuk mampu melakukan budidaya dan agribisnis pertanian secara spesifik lokasi dalam memperhatikan kondisi iklim setempat. Nah, asuransi iklim sendiri itu merupakan asuransi pertanian berbasis indeks iklim yang memberikan pembayaran pada pemegang polis apabila kondisi cuaca atau iklim tanpa diberikan bukti kegagalan panen. Fungsinya bagi petani itu dia menghindari kerugian panen dan mempercepat petani menerima informasi iklim dan menentukan waktu penanaman.